Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dalam pertemuan kali ini kita online ya untuk minggu ini, khusus minggu ini karena memang kampus sedang diadakan wisuda. Jadi untuk meminimalisir adanya kemacetan dan kegaduhan, akhirnya kuliah diwajibkan online. Meskipun sebetulnya sistem perkuliahan kita itu nanti selanjutnya offline ya, khusus untuk PBA itu offline, jadi untuk minggu ini khusus online ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini, perdana kita semester ini mungkin tidak sampai di jam terakhir ya, jam akhir atau kita menghabiskan 100 menit. Ini pengantar saja untuk mata kuliah kita semester ini, yaitu metodologi studi Islam. Sebetulnya untuk kelas PBA semester kemarin itu juga ketemu saya dalam mata kuliah sejarah kebudayaan Islam dan lokal. Nah, untuk semester ini kita ketemu lagi tapi dalam mata kuliah yang berbeda, yaitu metodologi studi Islam. Ya, beberapa pembahasan tentang metodologi studi Islam akan saya jelaskan secara singkat. Ya, saya menggunakan atau membuatkan video. Awalnya rencananya mau menggunakan Google Meet, tetapi ternyata ada kerjasama atau MOU yang memang harus dilaksanakan hari ini dengan pihak luar. Jadi saya buatkan video penjelasan secara singkat pengantar mata kuliah kita dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dan nanti saya minta di next meeting ya, nanti saya minta beberapa anak untuk maju untuk menyampaikan secara singkat ya pembahasan kita hari ini atau penjelasan saya berkaitan dengan metodologi studi Islam. Yang pertama, bahwa tujuan mata kuliah ini itu agar mahasiswa memiliki pemahaman terhadap Islam secara komprehensif dalam berbagai aspeknya. Ya, mengetahui berbagai metode dan pendekatan dalam mempelajari Islam. Ya, titik poin yang perlu dipahami yaitu pemahaman terhadap Islam secara komprehensif. Ini berarti titik poin atau pentingnya memahami metodologi studi Islam itu kita tidak hanya mempelajari Islam hanya dari satu dimensi saja atau dari satu perspektif saja, tetapi juga dari berbagai aspek atau dari berbagai perspektif. Tentunya dalam mata kuliah ini nanti akan ditawarkan beberapa metode atau pendekatan. Ya, pendekatan apa saja sih yang bisa digunakan untuk mempelajari Islam? Ya, maka dalam mata kuliah ini Islam diidentifikasi menjadi 3 kategori. Yang pertama, Islam sebagai sumber ajaran berupa Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Islam sebagai hasil pemahaman terhadap sumber Islam, ya, yang sudah dikemas dalam disiplin ilmu keislaman seperti akidah, fikih, akhlak tasawuf, filsafat, gitu. Dan juga yang ketiga, Islam sebagai produk pengamalan. Jadi secara singkatnya ya, objek kajian dalam mata kuliah ini itu ya Islam dari berbagai aspeknya, baik itu dari perspektif ibadahnya, baik itu dari perspektif budayanya, ataupun dari perspektif keilmuan-keilmuan yang lainnya ya. Tetapi satu hal yang perlu dipahami bahwa mata kuliah ini, metodologi studi Islam ini menekankan pada metodologinya. Jadi cara kita mengkaji Islam itu seperti apa? Ya, jadi tidak didominasi pada isinya atau materinya. Karena kalau didominasi pada materinya itu akan sangat banyak sekali ya. Karena itu tadi, Islam yang dikaji itu Islam dari segala aspeknya. Baik Islam sebagai wahyu, Islam sebagai agama, ataupun Islam sebagai produk Islam sebagai ekspresi keagamaan, atau nanti ya berkaitan juga dengan kebudayaan juga, perkembangan kebudayaan Islam. Ya, jadi titik poin yang perlu dipahami bahwa metodologi studi Islam ini berbicara tentang metode atau pendekatan cara kita untuk mengkaji Islam secara komprehensif itu seperti apa.
Nah, mata kuliah metodologi studi Islam ini berhubungan erat dengan mata kuliah lain, seperti ulumul Quran, tafsir, ulumul hadis, fikih, dan lain sebagainya. Ya, tetapi mata kuliah ini lebih menegaskan pada upaya mempelajari Islam atau metode dan pendekatan mempelajari Islam. Ya, yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi bisa bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya, orientasi umum metodologi studi Islam. Yang pertama kita akan bicara tentang pengertian. Secara etimologi, metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metode ini artinya cara dan logos ini artinya ilmu. Jadi secara sederhana metodologi adalah ilmu tentang cara. Ya, kalau ini sudah paham lah ya. Untuk studi atau study ini bermakna mempelajari atau mengkaji, sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab ya, dari kata salima dan aslama, dan dalam konteks aslama ini juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Ya, kalau dalam versi barat, kajian Islam ini dikenal dengan Islamic Studies. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar ya istilah Islamic Studies. Ya, sehingga metodologi studi Islam ini secara singkat adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya, baik dari segi sumber ajaran, pemahaman terhadap sumber ajaran maupun sejarahnya. Ini yang saya katakan tadi berarti semua aspeknya. Maka penerapan prosedur ilmiah menjadi satu ciri mata kuliah ini. Ya, sehingga konsep dasar yang digunakan adalah pengkajian, bukan pengajian. Ya, jadi di sini membedakan dua term, yaitu yang pertama pengkajian dan pengajian. Kalau dalam konteks metodologi studi Islam, kenapa menggunakan term pengkajian? Karena kita tidak hanya duduk mendengarkan dan kemudian mengikuti, atau yaitu tidak hanya duduk mendengarkan dan nggak tahu nanti pemahamannya seperti apa. Tapi ini lebih pada pengkajian di mana kita juga bergerak menerapkan prosedur ilmiah yang ada. Ya, kita betul-betul mengkaji. Nah, itu bedanya ya. Kalau hanya pengajian biasanya kita tidak tahu ya bagaimana sejarahnya, bagaimana asal mulanya, kenapa kenapa hasilnya seperti ini, kenapa putusannya seperti ini, ya kenapa hukumnya jadi seperti ini. Tetapi kalau pengkajian ini diusahakan kita juga tahu prosedurnya dari awal sampai akhir ya. Nah, oke. Bicara tentang signifikansi, menurut Abu Sodikin, ini pentingnya metodologi studi Islam ini ada beberapa hal. Yang pertama itu untuk mengupayakan cara yang cepat dan tepat dalam mempelajari Islam. Ya, maksudnya di sini bahwa tadi ya sudah dijelaskan bahwa mempelajari Islam ini tidak hanya menggunakan satu dimensi atau satu perspektif saja, harus dari banyak perspektif. Karena biasanya masyarakat kita itu misalkan seseorang yang dia itu lebih dalam atau lebih dominan mempelajari fikih, maka semua hal itu akan dilihat dari perspektif fikihnya. Ya, kalau seseorang yang lebih dominan mempelajari tasawuf, maka semua hal itu akan dilihat dari perspektif tasawuf. Nah, kalau dengan metodologi studi Islam ini tidak begitu. Ya, karena apa? Karena semua faktor itu saling berkaitan satu sama lain. Contoh, fatwa tentang merokok. Ya, fatwa tentang rokok di negara kita ya dengan munculnya pro dan kontra, boleh nggak sih ngerokok begitu ya? Ketika kemudian beberapa waktu yang lalu MUI memberikan fatwa haram pada rokok, ternyata itu tidak memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat Indonesia untuk berhenti merokok. Ya, nah ini kemudian membuktikan bahwa satu fenomena atau satu persoalan itu tidak bisa hanya diselesaikan menggunakan satu perspektif saja. Contohnya dengan menggunakan perspektif fikih. Ya, tetapi juga kita harus melihat
perspektif sosialnya, kemudian perspektif ekonomi, bahkan perspektif politik, atau perspektif yang lainnya. Itu pasti ada kaitannya. Nah, kita tidak bisa menyelesaikan satu persoalan hanya melalui satu perspektif saja. Ya, kita harus bekerja sama, berkoordinasi, ya, membantu satu sama lain supaya apa? Supaya bisa terselesaikan. Jadi satu masalah sosial yang muncul itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan satu perspektif saja. Nah, metodologi studi Islam ini nanti akan melatih teman-teman semuanya gimana sih caranya kita melakukan kajian, kita melakukan analisis terhadap fenomena-fenomena yang ada saat ini, bagaimana sikap kita dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, usaha untuk menampilkan kembali Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, sehingga membutuhkan kemampuan metodologis dalam melakukan studi Islam dalam berbagai dimensinya. Ya, kemudian yang ketiga, ajaran Islam sendiri menuntut dipelajari dan dipahami melalui prosedur yang tepat, yaitu memahami ruang lingkup dan isinya. Ya, kita tahu bahwa Islam itu bisa dikontekstualisasikan dengan kondisi yang seperti apapun. Kalau dengan menggunakan metodologinya Fadlur Rahman itu menggunakan double movement, ya, dimana kemudian sumber hukum Islam yang ada kemudian dikaji, kemudian dikontekstualisasikan atau pada saat itu dicari konteksnya itu dalam hal apa, ya, asbabun nuzulnya seperti apa, kemudian nanti dikontekstualisasikan dengan kondisi kita saat ini seperti apa dan apa hukumnya kalau dengan kondisi yang seperti ini. Ya, itu kalau menggunakan metodologinya Fazlur Rahman, ya, yang dikenal dengan double movement, ya. Jadi bolak-balik gitu ya, tidak hanya melihat dari sumber Islam saja, tetapi juga dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini dan kemudian ditarik lagi hukumnya apa, begitu. Selanjutnya, kalau menurut Atang, itu signifikansi studi Islam di Indonesia mengubah pemahaman dan penghayatan keilmuan masyarakat Muslim Indonesia sehingga yang pertama, bentuk formalistik keagamaan Islam diubah menjadi bentuk agama yang substantif. Contohnya, negara Indonesia ini adalah negara Muslim terbesar. Ya, masyarakat Muslimnya itu sangat rajin merayakan hari-hari besar Islam. Tetapi itu tidak bisa menjadi parameter atau itu tidak bisa menjadi satu ukuran bahwa masyarakat Muslim di Indonesia itu tingkat kriminalitasnya tinggi. Buktinya Indonesia itu masih menjadi berapa ranking, ya, masih 5 besar lah ya negara dengan negara terkorup di dunia. Ya, maka apa sih yang kemudian salah? Ini juga akan bisa dipahami bahwa ternyata perayaan-perayaan hari besar keagamaan itu hanya sebagai formalistik, ya, atau ritual formalistik yang kemudian dirayakan begitu, tetapi itu tidak kemudian dihayati melalui hati kita, ya, atau betul-betul dimaknai. Nah, ini yang kemudian perlu untuk dibenahi. Nah, harapannya dengan tahu ya metodologi studi Islamnya itu seperti apa, bagaimana kita memahaminya, ini juga akan bisa memberikan perubahan. Kemudian sikap eksklusivisme itu bisa berubah jadi inklusif. Eksklusif itu berarti sikap di mana kita merasa yang paling benar, kelompok kita yang paling benar dibanding dengan kelompok lain, pemikiran kita yang paling benar, gitu ya. Kalau kita sudah belajar dari berbagai perspektif, maka akan sulit sekali kita untuk menyalahkan perspektif dari kelompok lain atau orang lain. Yang ketiga, melahirkan masyarakat yang toleran di tengah masyarakat yang heterogen. Ini sudah pasti. Kalau kita belajar dari banyak perspektif, maka kita akan sulit sekali untuk kemudian menemukan apa sih kesalahan dari kelompok lain, apa sih kenapa sih kita harus berkonflik dengan kelompok lain, ya. Jadi itu. Nah, ini ada beberapa objek studi Islam, ya, yang perlu untuk dipahami. Kalau menurut Harun Nasution itu ada 7, ya. Ada sumber ajaran yaitu Al-Quran dan Hadis, pemikiran dasar Islam, fikih dan pranata sosial, sejarah kebudayaan Islam, dakwah, pendidikan Islam, bahasa dan sastra Arab.
Nah, ini masing-masing nanti akan kita pelajari lebih detail di pertemuan yang akan datang ya. Jadi begitu, itu secara singkat pengantar mata kuliah kita semester ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya kita belajar tentang metodologi studi Islam, bagaimana cara kita mengkaji Islam ya, supaya kita mempunyai pemahaman yang komprehensif ya, yang komprehensif, dan juga itu bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Begitu ya teman-teman. Silahkan nanti untuk dipahami. Untuk minggu depan nanti saya minta beberapa untuk maju ke depan untuk menjelaskan ya inti dari apa yang saya jelaskan hari ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.